Halo teman-teman semua, dalam video ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan pengimplementasian salah satu keluarga SPLD yang telah kami rancang, yaitu digital clock atau jam digital. Sebelumnya, perkenalkan saya Diva, NIM 220856149, bersama rekan kelompok saya, Yuni dan juga Bakti. Dalam perancangan jam digital, terdapat beberapa blok diagram yang diperlukan. Di antaranya yang pertama, 4 bit synchronous binary counter yang berfungsi untuk mencacah bilangan 4 bit. Yang kedua, 7 segment display yang digunakan untuk menampilkan angka atau bilangan desimal yang bagiannya terbagi menjadi 7 batang LED. Yang ketiga, PLD PAL atau Programmable Array Logic yang menggunakan susunan gerbang OR dengan logika tetap dan gerbang AND dengan diprogram sesuai kebutuhan. Yang keempat, resistor untuk membatasi dan mengatur arus listrik. Yang kelima, AND gate. Yang keenam, OR gate. Yang ketujuh, sumber tegangan VCD, yaitu kapasitor yang memerlukan tegangan DC. Yang kedelapan, clock. Dan yang kesembilan adalah ground untuk menetralisir dari noise. Selanjutnya, input dan output. Input yang akan masuk ke dalam PLD merupakan output dari 4 bit synchronous binary counter. Karena outputnya terdiri dari 4 bit, maka input yang akan masuk ke PLD juga 4 bit. Kemungkinan input masuk dapat dilihat dari tabel berikut itu. Output yang akan dikeluarkan dari PLD akan menyesuaikan dengan input 7 segment display. Output dari semua kemungkinan PLD dapat dilihat dari tabel berikut. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Kade Yuni Suratri dengan NIM 2208561055. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai optimalisasi rangkaian. Nah, jadi untuk mengoptimalisasi rangkaian PLD, kita dapat meminimalisasi jumlah gerbang logika yang akan digunakan dengan metode peta Karnaugh. Jadi pada gambar terdapat ada 7 peta Karnaugh, yaitu dari peta Karnaugh A sampai dengan peta Karnaugh B. Di mana dari peta Karnaugh A kita dapatkan fungsi A sebagai berikutnya, itu X aksen, Z aksen, plus W aksen Y, plus XY, plus WZ aksen, plus W aksen Z, plus WX aksen Y aksen. Pada peta Karnaugh B kita dapatkan fungsi B, yaitu W aksen X aksen plus X aksen Z aksen plus W aksen Y aksen Z aksen plus W aksen YZ plus WY aksen Z. Dan pada peta Karnaugh C kita dapatkan fungsi C, yaitu W aksen Y aksen plus W aksen Z plus Y aksen Z plus W aksen X plus WX aksen. Dan pada peta Karnaugh keempat kita dapatkan fungsi D, yaitu WY aksen plus W aksen Z aksen Z aksen X aksen Z aksen plus X aksen YZ plus XY aksen Z plus XYZ aksen. Dan pada peta Karnaugh kelima kita dapatkan fungsi E, yaitu X aksen Z aksen plus YZ aksen plus WY plus WX. Dan pada peta Karnaugh ke-6 kita dapatkan fungsi F, yaitu Y aksen Z aksen plus XZ aksen plus WX aksen plus WY plus W aksen XY aksen. Dan pada peta Karnaugh terakhir kita dapatkan fungsi G, yaitu X aksen Y plus XY aksen plus WX aksen plus WZ plus W aksen XY aksen. Nah, selanjutnya ada implementasi. Jadi dari persamaan-persamaan
atau fungsi boolean yang tadi kita akan implementasikan ke dalam rangkaian PLD, di mana kita tidak dapat menggunakan aksen ataupun bar. Jadi kita akan menggunakan operator-operator yang ada pada tabel. Jadi operator yang pertama yaitu ada not dengan contoh yaitu not A. Operator kedua itu operator N, A, N, B. Operator ketiga ada OR, A, OR, B. Operator keempat ada XOR yaitu A, XOR B. Jadi dari persamaan yang tadi kita dapat ubah menjadi yang pertama ada X aksen, Z aksen dapat kita ubah menjadi di sini ada not X, N, not Z, or not W, N, Y, or X, N, Y, or W, N, not Z, or not W, N, Z, not N, X, N, Z, or W, N, not X, N, not Y. Dan pada fungsi atau persamaan yang B kita dapatkan not W, N, not X. Di sini ada or not X, N, not Z, or not W, N, not Y, N, not Z, or not W, N, Y, N, Z, or W, N, not Y, N, Z. Dan fungsi C atau persamaan C kita dapatkan not W, N, not Y, or not W, N, Z, or not Y, N, Z, or not W, N, X, or W, N, not X. Pada persamaan berikutnya yaitu fungsi D kita dapatkan W, N, not X, or not W, N, not X, and not Z, or not X, N, Y, and Z, or X, N, not Y, and Z, or X, N, Y, and not Z. Persamaan yang kelima itu fungsi E kita dapatkan not X, N, not Z, or Y, N, not Z, or W dan Y, W and Y, or W and X. Sementara fungsi F kita dapatkan di sini kita akan ubah menjadi not Y, N, not Z, or X, N, not Z, or W, N, not X, or W dan Y, W and Y, or not W, N, X, N, not Y. Dan pada yang terakhir yaitu not X and Y, or Y and not Z, or W and not X, or W and Z, or not W, X, and not and X, and not Y. Jadi selanjutnya ada rangkaian PLD. Jadi rangkaian PLD yang kita gunakan itu memiliki kode EM16V8. Jadi input yang akan masuk ke dalam PLD itu melalui pin 2, 3, 4, dan 5. Jadi dapat kita definisikan pin 2 itu merupakan Z, pin 3 merupakan Y, pin 4 merupakan Z, dan pin 5 merupakan W. Di mana outputnya itu akan keluar melalui pin 13 sampai dengan pin 19, dimana kita dapat definisikan pin 19 merupakan A, pin 18 merupakan B, pin 17 merupakan C, pin 16 merupakan D, pin 15 merupakan E, pin 14 merupakan F, dan pin 13 merupakan G. Jadi dari definisi-definisi yang tadi, yang ini, kita dapat program PLD seperti di sini pada gambar. Jadi di dalam device G16V8 yang sudah dijelaskan tadi bahwa kita dapat inputan atau pin dari pin 2 sampai pin 5, di mana pin 2 itu merupakan Z, pin 3
3 merupakan Y, pin 4 merupakan X, dan pin 5 merupakan W. Dan outputnya dari pin 19 sampai dengan pin 13, di mana 19 itu merupakan A, pin 18 merupakan B, pin 17 merupakan C, pin 16 merupakan B, pin 15 merupakan E, pin 14 merupakan F, dan pin 13 merupakan G. Selanjutnya ada aljabar boolean. Jadi aljabar boolean yang akan kita gunakan pada coding ini tidak menggunakan simbol atau operator seperti aksen ataupun bar. Jadi kita menggunakan yang sudah diimplementasikan tadi, yaitu dengan operator not, and, selanjutnya ada or, dan export. Selanjutnya ada timing simulation. Jadi pada timing simulation ini kita memerlukan yang namanya clock agar rangkaian itu dapat bekerja dengan semestinya. Jadi clock yang kita butuhkan itu memiliki frekuensi 1 Hz atau periode 1 second. Hal ini berarti clock akan berada dalam keadaan high setiap 1 kali per detik, atau untuk setiap keadaan high itu memerlukan waktu 1 detik, seperti gambar yang ini. Jadi sekian penjelasan saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan penerapan programmable logic device ke dalam rangkaian. Jadi setelah diprogram seperti ini, rangkaian PLD ini digunakan untuk menampilkan bilangan desimal dari 4 bit bilangan biner yang dikeluarkan dari counter sebagai berikut. Sehingga output dari counter akan masuk ke dalam rangkaian PLD dan keluaran PLD akan masuk ke dalam display. Setelah kita run atau jalankan rangkaian tersebut, akan menampilkan dari bilangan bit akan menampilkan ke dalam bentuk desimal sebagai berikut. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A. Jadi sebelum jadi A, B, C, D, E, F, dan kembali ke 0. Baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rangkaian jam digital. Seperti yang kita ketahui, jam digital memiliki 6 digit bilangan desimal, sehingga rangkaian PLD yang dibutuhkan sebanyak 6 buah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang saling terikat satu sama lain dan saling mempengaruhi. Kita akan awali dengan digit satuan dalam detik. Jadi untuk bagian detik akan mencacah bilangan sebanyak sampai 9, dari 0 sampai 9 dan kembali ke 0. Untuk melakukan hal tersebut dibutuhkan sebuah gerbang N yang menghubungkan antara key 1 dan key 3, di mana hal tersebut menunjukkan jumlah 10, sehingga saat di counter ingin ke 10, dia akan meresetnya, sehingga setelah 9 akan kembali ke 0, dan gerbang N juga akan tersalurkan ke counter pada digit puluhan. Untuk digit puluhan, karena dalam satu
1 menit terdapat 60 detik, jadi PLD yang rangkaian yang kedua mencacah bilangan sampai 5 dan ke-6 akan kembali ke 0. Jadi saat bilangannya menunjukkan angka 6, rangkaian akan di reset. Block counter ini akan di reset. Untuk bagian menit, konsepnya hampir sama. Saat di bagian menit di digit satuan akan mencacah bilangan sampai 0, sampai 9 dan kembali ke 0. Dan jika sudah kembali ke 0, maka akan menghidupkan counter berikutnya sehingga akan naik 1 buah. Dan untuk bagian digit puluhan akan sampai 6 sampai 5 dan kembali ke 0. Jika kembali ke 0, maka akan akan terhubung ke clock pada blok counter, sehingga bagian jam digit satuannya akan naik satu. Untuk bagian satuan pada jam, karena jam dalam satu hari terdiri dari 24 jam, sehingga terdapat 2 kemungkinan untuk bagian jam digit satuan, sehingga diperlukan gerbang OR yang menghubungkan antara kemungkinan pertama, yaitu kemungkinan 9, di mana 9 pencacah itu akan berhenti saat ke-10, dan saat menunjukkan yang digit pertama 4, dan di bagian puluhan menunjukkan angka 2. Jadi menggunakan OR jika bernilai gerbang logika ini bernilai true, ini juga akan berhenti, dan saat angka 24, diagram counter untuk satuan pada jam, bagian jam juga akan di reset. Untuk bagian puluhan, yaitu karena 24, jadi 24 jam, jadi di bagian puluhan akan di reset sama, yaitu saat jam menunjukkan angka 2 dan jam pada bagian puluhan menunjukkan angka 2, dan jam pada satuan akan menunjukkan angka 4. Jadi 24 jam. Ini rangkaiannya baik. Di sini saya akan mensimulasikannya dalam frekuensi 1 ketukan per detik. Jadi ini dalam 1 detik 1 kali clocknya naik, jadi seperti berikut. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, setelah 0 yang bagian puluhan akan naik. Baik, di sini saya akan mengubah frekuensinya sehingga dapat dipercepat menjadi 60 ketukan per detik. Jadi sehingga dalam 1 detik itu sama dengan 1 menit dalam rangkaian berikut. Sehingga ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Jadi konsep untuk bagian menit juga hampir sama dengan yang
titik. Baik, untuk selanjutnya kita akan mencobanya di 3600, yaitu sama dengan dalam satu detik itu 1 jam dalam rangkaian. Jadi ini bagian jam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, setelah 24 dia akan kembali ke 00. Baik, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Berikut rangkaian jam digital yang dirangkai menggunakan blok PLD, yaitu Programmable Logic Device. Jadi menggunakan sebuah program yang telah dibuat untuk menyalurkan input sehingga outputnya keluar sesuai keinginan. Sekian saja rangkaian jam digital yang telah kami buat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.